Kita harus bisa menghindari yang namanya kata sempurna tuh. Tidak ada kondisi yang sempurna untuk kita bisa memulai. Jadi apapun yang memang menjadi mimpi kita, cita-cita kita, sebisa mungkin dalam setiap kondisi apapun, jangan menunggu sampai kondisinya sempurna, karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sehingga ketika teman-teman memang ingin melangkah, melangkah saja. Rasa tidak nyaman itu hanya keadaan sementara. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya. Teman-teman, rasa tidak nyaman. Gue pikir hampir semua kita pasti pernah ngerasa atau punya perasaan tidak nyaman ketika kita berada di sebuah kondisi yang baru, ya, entah itu lingkungan yang baru, entah itu teman-teman yang baru, ya. Ya, bisa saja pada saat teman-teman merantau pertama kali harus untuk kuliah gitu ya. Ini hampir sama kejadiannya dengan gua, dari Tanjung Pinang harus merantau ke Bandung pada saat itu. Jelas saja gue berada di sebuah lingkungan yang baru, dengan sebuah kebudayaan yang baru, ya, orang-orangnya juga baru. Ini membuat gue tidak nyaman dan perlu banyak adaptasi, ya. Belum lagi ditambah ketika kita memang harus magang, kita berada di sebuah tempat pekerjaan baru yang tadinya kita memang jarang bekerja, hanya kuliah gitu ya. Nah, kita harus dihadapkan untuk tetap cepat beradaptasi itu dengan lingkungan baru. Nah, begitu juga dengan teman-teman nanti yang sudah lulus, ya, yang meniti karir baru, ya, atau yang mau bangun usaha atau bisnis baru. Teman-teman pasti akan dihadapkan sama kondisi-kondisi yang memang ini serba baru. Jadi teman-teman, ini bukan hal yang mudah, ini bukan juga hal yang terlalu sulit. Namun gue percaya bahwa ketika kita mengetahui bahwa ini adalah alamiah saja, bahwa inilah yang namanya hidup, dan kita perlu mengatasinya, sehingga penting buat kita untuk mengenali rasa-rasa tidak nyaman tersebut dan bagaimana kita bisa menyelesaikan atau punya solusi yang terbaik untuk rasa tidak nyaman kita. Nah, di video kali ini teman-teman gue akan sharing bagaimana teman-teman bisa untuk menyelesaikan rasa-rasa tidak nyaman teman-teman dan terus untuk mengejar cita-citanya, ya. Bagaimanapun juga kita harus bersahabat dengan rasa tidak nyaman tadi, sehingga rasa tidak nyaman akan terus bermunculan ke depannya. Namun ketika kita sudah bisa bersahabat dengan rasa tidak nyaman tersebut, itu akan menjadi sebuah vitamin baru buat kita justru, ya. Seperti apa pembahasannya teman-teman? Namun terlebih dahulu, jangan lupa juga untuk tetap memberi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, baik teman-teman, adapun tips yang pertama, menurut pendapat gue bagaimana kita bisa berdamai dengan rasa tidak nyaman adalah ketika kita sadar banget nih bahwa kita harus mengerti bahwa hidup tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan selalu tuh, ya. Namanya juga kita manusia, mahasiswa, pingin sekali keinginan kita terus yang bisa terwujud tuh. Namun di sini teman-teman, ayo kita harus bisa berpikir bahwa yang namanya hidup ini memang terkadang harus di luar kontrol kita, ya. Kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, namun kita lebih sering untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau menurut pendapat gua, ketika kita memang sedang diteror oleh rasa-rasa tidak nyaman kita, ayo kita harus mengerti bahwa inilah kehidupan yang memang terkadang memberikan apa yang kita inginkan, tapi lebih sering memberikan apa yang kita butuhkan tuh. Nah, di poin ini juga gue mau tekankan bahwa ya, ayo kita harus bisa menghindari yang namanya kata sempurna tuh. Tidak ada kondisi yang sempurna untuk kita bisa memulai. Jadi apapun yang memang menjadi mimpi kita, cita-cita kita, sebisa mungkin dalam setiap kondisi apapun, jangan menunggu sampai kondisinya sempurna, karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sehingga ketika teman-teman memang ingin melangkah, melangkah saja. Rasa tidak nyaman itu hanya keadaan sementara. Ketika kita memang sudah berjalan, sudah mengambil langkah pertama, otomatis itu kita akan mulai terbiasa. Kita akan bersahabat dengan semua kondisi-kondisi. Nah, ketika kita sudah bisa bersahabat dengan kondisi-kondisi ini akan lebih mempermudah kita untuk lebih cepat nyaman. Dan ketika kita sudah nyaman, ini akan lebih lagi mendekatkan kita pada apa yang menjadi mimpi kita tuh. Dan berikutnya yang pastinya, kita tidak perlu untuk mengendalikan seutuhnya apa saja menjadi sisi-sisi kehidupan ini teman-teman, ya. Jadi kita boleh tuh punya harapan, kita boleh tuh punya rencana. Namun ketika keadaannya berbeda dari apa yang kita harapkan atau apa yang kita rencanakan, yuk kita harus mulai ngerti bahwa oke, kita tidak bisa mengendalikan semuanya dalam hidup ini. Sehingga ketika itu berjalan di luar dari apa yang menjadi
harapan kita, ya udah kita harus terus belajar, cepat belajar gitu ya. Responlah selalu keadaannya dengan yang positif-positif aja gitu ya. Jadi jangan kasih semacam makanan-makanan pikiran yang negatif kepada pikiran kita, sehingga itu menjadi beban tersendiri buat kita dan akhirnya kita malas. Nah, yang kedua teman-teman, ayo, gue juga bukan pribadi yang religius, tapi yang namanya ya selalu melibatkan Tuhan itu menurut pendapat gue harus wajib kudu ada tuh dalam hidup kita. Sehingga teman-teman, di poin kedua ini gue mau katakan kita harus punya ketenangan batin ketika mendapatkan rasa tidak nyaman, yaitu adalah dengan berserah diri kepada Tuhan. Ya, penting juga buat teman-teman ketahui arti kata berserah sama Tuhan itu adalah ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah menyerahkan, sudah berserah kepada Tuhan total, bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita, ya, sehingga dengan rasa tidak nyaman tadi, kita benar-benar harus menjauhkan kata-kata tapi dalam hidup kita. Ya, artinya di kata berserah tidak boleh ada kata tapi lagi tuh. Ya Tuhan, aku mohon cita-cita aku bisa berjalan dengan baik dan aku bisa meraihnya. Tapi kalau bisa, jadi teman-teman tidak boleh ada kata-kata tapi itu. Menurut pendapat gua, tipsnya supaya kita bisa berdamai dengan rasa tidak nyaman, dengan semua kondisi-kondisi yang membuat kita tidak nyaman adalah kita berserah sama Tuhan saja, tapi tidak boleh ada kata tapi. Ya, seolah-olah jadi kita yang mengendalikan Tuhan. Sudahlah kita yang berserah, kita yang meminta, memohon sama Dia. Ternyata kita kasih persyaratan sama Tuhan. No ya. Jadi apapun yang dikasih kehidupan ini terhadap hidup kita harus tetap yang namanya bersyukur kepada Tuhan dan tetap berserah tuh. Nah, jadi jangan pernah terlalu mengandalkan kekuatan-kekuatan kita. Kita harus mengerti ini hidup. Ada si pemilik kehidupan itu sendiri. Seharusnya si pemilik kehidupan itu sendirilah yang kita kasih porsi lebih besar ketika memang kita sudah dihadapkan sama rasa tidak nyaman. Sehingga dengan cara seperti itu, kekhawatiran kita untuk menjalani hidup kita ke depan bisa berkurang tuh. Ya, dan kita lebih percaya diri karena kita tahu kita berserah kepada si pemilik kehidupannya. Dan yang perlu juga di poin ini gue katakan teman-teman, kita harus punya semacam prinsip bahwa tidak ada dalam kehidupan ini yang terjadi tanpa alasan. Ya, jadi semuanya itu ada sebab akibat dan tidak ada yang terjadi dalam kehidupan ini dengan kesia-siaan. Jadi yang gue mau katakan bahwa semuanya itu terjadi karena memang ada sebabnya. Ketika kita mengerti bahwa kehidupan ini karena ada alasannya, ya, kita akan jadi lebih mudah tuh menerima atau menghadapi ketidaknyamanan kita teman-teman. Artinya kita mengerti sekali kalau memang terkadang rancangan dari si pemilik kehidupan tadi yang berjalan, ini kita akan lebih berdamai itu, kita akan jauh lebih rileks ya, karena kita tahu ya bahwa sering sekali kalau manusia yang berencana itu banyak salahnya, tapi kalau kita sudah mengerti bahwa Tuhanlah yang memang sudah mengatur kehidupan kita, yang terbaik pasti akan diberikan. Semuanya selalu indah pada waktunya katanya tuh. Ya, jadi teman-teman, kalau menurut pendapat gua, semuanya terjadi itu karena ada alasan-alasan kuat ya, dan Tuhan biasanya mengizinkan segala sesuatu terjadi karena tahu bahwa kita bisa melewatinya. Tuhan selalu memberikan atau mengizinkan yang namanya cobaan sepaket dengan solusinya. So kita harus juga lebih fokus kepada solusinya dan tidak terlalu fokus hanya dengan masalahnya saja. Nah, berikutnya di poin ketiga teman-teman, ya, rasa tidak nyaman itu sering sekali justru menjadi sumber kekuatan baru. Nah, contohnya saja gue mengambil pengalaman gue nih. Pada saat gue dipastikan untuk magang pada saat jadi mahasiswa harus di hotel di Singapura gitu ya, itu rasa tidak nyaman benar-benar menghantui gue, karena gue ngerti banget, gue bahasa Inggris juga masih jelek pada saat itu, dan gue belum pernah yang namanya pengalaman ke luar negeri ya, jangankan bekerja gitu ya, yang namanya keluar negeri untuk ya jalan-jalan atau liburan juga belum pernah, sehingga ini menjadikan sebuah momok baru nih buat gue. Namun di sisi lain, setelah gue selesai dari magangnya, gue mengerti sekali, oke, ternyata sumber tidak nyaman gue ini adalah kekuatan baru buat gue. Karena apa? Ketika gue tamat dari D3 perhotelan pada saat itu, gue nge-apply ke kapal pesiar. Ini menjadi jalan termudah buat gue untuk diterima di kapal pesiar. Pesaing-pesaing gue di kapal pesiar itu ada begitu banyak teman-teman yang memang sudah punya, ya kita bilang lah, CV-nya udah bagus-bagus tuh, pengalaman kerja di hotel berapa tahun, wah udah banyak banget, gak kaya.
Namun gua yang tamatan lulusan fresh graduate itu hanya mengandalkan 6 bulan di Furama Hotel Singapura pada saat itu. Namun ternyata puji Tuhan gitu ya, praise the Lord, alhamdulillah gue bisa diterima tuh di kapal pesiarnya. Artinya adalah gue bisa katakan bahwa ketakutan gue pada saat mau magang di Singapura karena bahasanya, karena orang-orangnya, karena gue gak punya pengalaman pergi ke luar negeri, ternyata ini menjadi kekuatan baru gue tuh. Ternyata gue menjadi punya semacam value yang diterima oleh kapal pesiar, perusahaan kapal pesiar pada saat itu. So buat teman-teman, ayo kita harus bisa berpikir dari perspektif yang berbeda. Sering sekali kita menemukan bahwa kelemahanku adalah kekuatanku. Ini harus kita pegang ya. Jadi teman-teman jangan pernah terlalu berpikir negatif untuk apapun kondisi kehidupannya, tapi carilah sisi-sisi lain di mana ternyata ada rencana yang lebih besar yang diberikan kepada kita, yang membawa kita kepada masa depan yang lebih baik lagi, itu tanpa kita sadari. Nah, baik teman-teman, yang terakhir tipsnya adalah gue hanya mau katakan bahwa kita punya pilihan dalam hidup ini, sehingga rasa tidak nyaman ini bisa kita atasi juga. Ketika kita mendapatkan rasa tidak nyaman tadi, teman-teman ingatlah bahwa kita punya pilihan yang memang itu kita sendiri yang memutuskannya. Jadi kita bisa berdamai dengan rasa tidak nyaman kita, ya. Kita bisa bangkit dari setiap ketakutan atau kegagalan-kegagalan kita. Kita bisa mengejar mimpi kita dengan penuh semangat gitu loh. Dan itu semua adalah pilihan yang dari kita. Jadi teman-teman, ayo kamu harus mengambil kontrol penuh terhadap kualitas kehidupan kamu. Kamu harus punya tanggung jawab bahwa bagaimanapun kualitas kehidupanku ke depan bakal lebih baik atau lebih buruk, ya. Itu semua tergantung kembali ke kita. Jadi ketika kita dihadapkan sama sebuah rasa tidak nyaman, kita harus punya keberanian. Kita harus yang namanya itu bersahabat dengan rasa takut atau rasa tidak nyaman atau rasa khawatir atau rasa apapun itu, ya. Jadi semuanya itu harus kita bisa cari solusinya untuk diri kita sendiri. Sering sekali belum tentu solusi dari orang lain itu akan cocok buat kita, ya. Namun kita yang harus benar-benar mengenali diri kita sendiri dengan cara terus mengambil keputusan-keputusan hidup, ya. Terkadang kita merasa bahwa keputusan kita salah, tidak masalah, karena memang itulah yang namanya proses kehidupan. Kita tidak akan mungkin bisa menerima yang namanya keputusan benar terus. Kita pasti akan pernah mendapatkan keputusan kita yang salah, tapi kehidupan selalu menawarkan opsi berikutnya untuk kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik karena kita sudah pernah punya pengalaman mengambil keputusan yang salah. So teman-teman, ayo, ini adalah pilihan hidup dan jangan pernah kita yang namanya terlalu khawatir, karena sekali lagi ketika kita terlalu khawatir kita nggak pernah bisa maju tuh. Mendingan tetap saja mengambil pilihan hidup, ambil keputusan, melangkah dengan berani, tinggalkan yang namanya kekhawatiran di belakang. Yang namanya ketakutan itu tidak bisa dihindari, biarkan dia ada. Sehingga itu yang menjadi motivasi, dorongan terkuat buat kita lebih lagi mengejar yang namanya menjadi mimpi kita, untuk mengejar apalagi yang namanya tujuan hidup kita tuh. Ya teman-teman, itu saja menurut pendapat gua tips bagaimana berdamai dengan rasa tidak nyaman kita. Apapun kondisi teman-teman saat ini, gue berharap teman-teman punya solusi, punya pilihan-pilihan yang terbaik buat diri teman-teman. Bagaimanapun juga, hidup yang layak untuk dihidupi adalah hidup yang teruji. Jadi biarkan ujian itu datang ke kita, namun kita selalu bisa tuh melewati setiap ujian-ujian hidup. Ya teman-teman, oke, itu saja menurut pendapat gua. Semoga bermanfaat sharingnya. Dan teman-teman jangan lupa juga Anda tetap berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke? Subre. Terima kasih sudah menonton. Thank you very big and God bless you all. Ow!